dengan jadi para hakim anggota seperti atas, Auditor Militer Mayor Jaka Washington. Sidang vonis kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Rabu siang. Terdakwa Serka Muhammad Nasir divonis 13 tahun penjara dengan kewajiban membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar 750 juta rupiah dan dipecat dari dinas militer. Sebelumnya Nasir dituntut 12 tahun penjara, sementara terdakwa Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara dari tuntutan sebelumnya 10 tahun penjara. Ferry diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga almarhum sebesar 500 juta rupiah serta pemecatan dari dinas militer. Dan Serka Frankiaru divonis 1 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan sebelumnya yakni 4 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer. Ya, silakan jawab PH atau memidana para terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1, pidana pokok penjara selama 13 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Menghukum terdakwa 1 untuk membayar restitusi kepada keluarga almarhum Muhammad Ilham Pradipta sejumlah 750 juta rupiah paling lambat 30 hari setelah terdakwa 1 menerima putusan yang telah berkuatan hukum tetap. Sementara itu keluarga korban kecewa terhadap keputusan hakim karena majelis tidak menerapkan unsur pembunuhan berencana. Terdakwa utama hanya dinyatakan bersalah atas pembunuhan biasa, sedangkan terdakwa lain dijerat pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang. Kuasa hukum korban Marcelinus Edwin mendesak auditor militer mengajukan banding. Menurutnya, prajurit TNI seharusnya melindungi warga negara, bukan melakukan penculikan atau menghilangkan nyawa warga sipil. Kuasa hukum juga akan melanjutkan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 170 KUHP agar perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer dapat diadili di peradilan umum. Di dalam putusan tadi, di dalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa terdakwa 1 karena bingung akhirnya membuang korban ke tempat sepi dengan harapan agar ditemukan masyarakat. Kami menolak sekali pernyataan itu. Karena apa? Semestinya ditolong, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik sehingga nyawanya masih bisa selamat. Tapi kan ini akhirnya dibuang kemana? Dibuang ke tempat yang sepi, bukan karena untuk ditolong oleh warga, tapi agar tidak ketahuan. Jadi itu yang membuat kami, keluarga korban sangat kecewa, dan langkah-langkah lainnya juga telah kami siapkan, termasuk tanggal 10 Juni nanti, kami sudah dapat panggilan dari Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 170 ayat 1 KUHP, di mana ke depan kami berharap agar hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa wajib di pasal tersebut sehingga terhadap koneksitas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sipil dan militer ke depan diadili di peradilan umum, bukan di peradilan militer seperti ini. Sementara itu, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim. Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk menyatakan banding dalam waktu 7 hari ke depan usai pembacaan putusan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.